Selamat pagi Homo sapiens. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukan mas petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Kembali lagi di acara kami, tentunya acara kesayangan kalian semua, Red Bull News, di mana kita akan memaparkan beberapa berita dengan kemasan yang sangat unik, bukan begitu? Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia lulusan Al-Azhar dari jurusan hukum. Dan dia sepertinya memiliki ilmu yang sangat luar biasa tentang kenegaraan ya. Dan saya sendiri jujur sudah sangat tidak sabar untuk berbagi ilmu dengan dia. Jadi langsung saja kita sambut bersama-sama saudari Cinta, silakan masuk. Hai. Saudari Cinta, saya dengar-dengar Anda ini lulusan Al-Azhar, apakah benar begitu? Iya, benar sekali. Benar. Ya, kali ini nih, di pagi yang cerah ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik nih. Apa itu, Mas Rendra Ya, ya, bukan? iya Rendra, betul. Kira-kira apa tebak? Tentang makanan? Hampir. Pasti tumbuhan. Hampir. Kalau gitu pasti tentang banjir, ya kan? Nah, betul. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita tahu, sistem pemerintahan itu kan ada banyak ya. Namun khususnya pada pagi kali ini kita akan membahas dua sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Nah, menurut Mbak Cinta sendiri, sistem pemerintahan presidensial itu seperti apa sih? Nah, menurut saya sebenarnya sistem pemerintahan presidensial ini kurang lebihnya pada intinya sistem pemerintahan di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu adalah singkatnya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Baik, ya untuk lebih detailnya kita akan menelpon rekan kami. Ada Mas Kepi di tempat bersama Ibu Karina, yang mana Ibu Karina ini adalah dosen ilmu pemerintahan ya di UNY. Kepada Mas Kepi, kami persilakan. Terima kasih Mas Rendra dan Bu Cinta mengenai penjelasan singkatnya mengenai sistem presidensial. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada Bu Karina sebagai dosen ilmu pemerintahan yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai sistem presidensial. Selamat siang Bu Karina. Selamat siang. Unsur-unsur pembentuk sistem presidensial itu apa saja sih? Nah, unsur pembentuk sistem presidensial itu menurut Rothbard ada 3. Yang pertama, seperti yang sudah dikatakan Bu Cinta ya, presiden itu memiliki jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan yang ketiga yaitu semua wewenang presiden telah diatur dalam hukum atau konstitusi yang telah berlaku. Nah, untuk ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem presidensial itu gimana sih? Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama sih sama, presiden itu menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang ketiga itu presiden memiliki hak istimewa atau disebut dengan hak prerogatif, di mana presiden itu bisa mengangkat dan memberhentikan menteri secara langsung ya. Terus yang keempat, menteri-menteri hanya diberikan pertanggungjawaban penuh kepada presiden. Yang kelima, adanya masa jabatan tertentu untuk presiden, wakil presiden, dan juga lembaga parlemen. Yang keenam, lembaga parlemen tidak berada di bawah naungan presiden secara langsung. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan sendiri itu ada nggak? Jelas ada ya. Untuk kelebihannya, sistem pemerintahan dan juga hukum akan berjalan lebih stabil karena presiden memiliki kekuasaan penuh. Untuk kekurangannya, pengambilan keputusan itu akan mudah dipengaruhi gitu. Karena jika membawa nama presiden dan juga pengambilan keputusan akan berjalan lebih lama. Baiklah Bu, penjelasan yang sangat bermanfaat. Itu penjelasan yang bermanfaat dari Bu Karina. Saya kembalikan ke Mas Rendra.
Terima kasih Mas Kepi atas penyampaiannya. Kemudian kita kali ini akan melanjutkan pembahasan ke sistem pemerintahan Indonesia yang parlementer. Tapi stay tune ya, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara. Pembahasan berikutnya ini akan sangat menarik, jadi mohon ditunggu. Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama kami. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai sistem parlementer di Indonesia. Nah, tapi sebelum masuk ke rincinya seperti apa, saya ingin bertanya dulu nih ke Mbak Cinta lebih tepatnya. Apa sih itu sistem parlementer yang dianut di Indonesia? Ya, oke. Seperti di awal saya sudah menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia presidensial, yaitu di mana presiden memiliki dua hak, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, sedangkan sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya memiliki satu hak, yaitu sebagai kepala negara saja. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, seperti itu kurang lebih. Baik, berarti untuk presidensial memiliki dua hak dan parlementer hanya memiliki satu hak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk informasi lebih rincinya tentang parlementer ini, saya akan serahkan ke reporter kami yang telah bertugas. Kepada Mbak Hania, saya serahkan. Terima kasih Mas Rendra, sekarang sudah bersama saya dan di sebelah kanan saya ada Pak Camat sebagai narasumber kali ini. Apa kabar Pak Camat? Alhamdulillah baik Mbak Ani, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Cinta definisi dasar sistem parlementer itu. Sekarang saya akan membahas lebih lanjut bersama Pak Camat. Apa sih ciri-ciri yang ada dalam sistem parlementer itu dan apa saja struktur yang ada dalam sistem parlementer itu? Baik Mbak Ani, terima kasih. Jadi untuk strukturnya ya, yang utama itu ada 5 Mbak Ani. Ada parlemen, itu lembaga yang isinya orang-orang terpilih dari masyarakat untuk mewakili mereka. Jadi DPD, DPR, dan seterusnya. Kemudian ada kabinet, itu kabinet, Perdana Menteri. Perdana Menteri itu orang yang dipilih secara mayoritas di dalam parlemen, bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian ada kabinet. Kabinet ini orang-orang yang dipilih oleh Perdana Menteri untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan untuk bertanggung jawabnya kepada parlemen. Kemudian ada presiden sebagai simbol negara, kepala negara. Kemudian ada yang kelima ada Mahkamah Agung. Dia bertugas untuk mengadili, berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan wewenang-wewenang pemerintahan dari parlemen maupun dari kabinet seperti itu. Kemudian untuk ciri-cirinya ya, saya menyoroti beberapa ciri-ciri yang utama dulu ya. Yang besar itu yang pertama, kepala negaranya itu presiden, tapi kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Presiden punya wewenang konstitusional, tapi nggak jauh lebih besar daripada parlemen. Karena parlemen cenderung punya kekuasaan atau wewenang yang lebih besar. Gitu. Kemudian dari ciri-ciri di parlementer ya, itu kabinet dan parlemen itu mereka bekerja sama untuk memutuskan suatu perkara. Mungkin mereka mau buat undang-undang atau lain-lain, itu mereka bareng-bareng dan tercapai suara mayoritas, baru terjadilah undang-undang atau keputusan tersebut. Nah, menurut Bapak nih, apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem parlementer itu? Kelebihan dan kekurangan ada, Mbak, ada. Jadi kelebihan yang pertama ya, itu dari mayoritas di parlemen itu bisa menjamin bahwa rakyat punya kekuasaan secara lebih besar. Di dalam parlemen suara mayoritas itu dari rakyat, jadi harus terjamin lah dari rakyatnya. Kemudian lebih fleksibel karena bisa mengganti ketika ada sesuatu kondisi yang mendorong untuk mengalami perubahan, itu bisa dilakukan seperti misal mengirimkan mosi tidak percaya dan lain-lain itu pada parlemen, kemudian bisa dirembuk kembali seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya ya, saya menyoroti ini karena kekurangannya tuh ketika pemerintah ingin memutuskan suatu perkara, itu harus bekerjasama dengan parlemen dan itu harus mendapat suara mayoritas. Jadi mungkin lebih lambat lah waktu responnya. Kemudian di dalam parlemen itu kan mayoritasnya kan berganti-ganti ya. Nah, pergantian parlemen maupun kabinet yang terlalu sering itu ketika terganti secara besar atau secara berkala itu bisa mengubah haluan politik dan yang nantinya akan menghasilkan ketidakstabilan politik dalam negeri tersebut. Nah, mungkin itu ada beberapa kekurangan yang saya highlight seperti itu. Itu dari garis besarnya saja, Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Camat. Sekarang saya kembalikan ke studio. Silakan Mas. Terima kasih Mas Rendra atas kesempatannya. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Abimanyu sebagai pengamat hukum. Mas Abimanyu, mau bertanya nih, bagaimana sih sistem pemerintahan sebelum amandemen itu? Oh ya, baik Mas Teguh, terima kasih ya. Jadi saya akan berikan secara singkat saja ya. Saya berikan usaha untuk berikan contoh-contohan juga. Sebelum amandemen itu pemerintahan kita, lembaga tertingginya adalah MPR, seperti itu. Jadi MPR sebagai lembaga tertinggi dan kewenangannya itu juga termasuk untuk mengangkat presiden dan wakil presiden. Waktu sebelum amandemen itu seperti itu. Nah, presiden sendiri dulu itu bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif, dan dia tidak bisa membubarkan DPR seperti itu. Dan kalau sekarang kan pemilu ya mengangkat presidennya, tapi kan sudah saya jelaskan itu diangkat oleh MPR. Nah, saya akan berikan contoh satu lagi Mas. Lembaga yang ada atau berdiri setelah amandemen itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelumnya itu tidak ada fungsinya dari Mahkamah Konstitusi, jadi tidak diberdirikan sebelum amandemen. Kita baru ada setelah amandemen seperti itu. Mungkin itu secara singkatnya saja Mas untuk gambaran pemerintahan sebelum amandemen. Terima kasih Mas. Penjelasan yang cukup singkat dan jelas dari Mas Abimanyu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rendra. Terima kasih Mas Rendra. Selamat siang bagi pemirsa yang di studio maupun di rumah. Kali ini kita akan membahas perbedaan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah di amandemen. Bersama dengan narasumber saya, Mbak Anifah. Ya. Selamat siang, Mbak Anifah. Selamat siang. Mbak Anifah, apa perbedaan signifikan soal sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah di amandemen? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya ingin menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi sistem pemerintahan presidensial Indonesia sebelum amandemen itu memiliki satu sistem cabang kekuasaan saja, hanya satu. Nah, setelah di amandemen itu dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan 3 cabang kekuasaan itu? Nah, 3 cabang kekuasaan tersebut antara lain ada cabang eksekutif, cabang yudikatif, dan cabang legislatif. Nah, cabang eksekutif itu dipegang oleh presiden sebagai kepala negara. Nah, cabang legislatif itu dipegang oleh DPR dan DPD, sedangkan cabang yudikatif itu dipegang oleh hakim pengadilan. Jika begitu, apa yang menjadi tujuan dari adopsi prinsip pemisahan kekuasaan tersebut? Tujuannya yaitu untuk mencegah fokus pada satu cabang kekuasaan saja. Jadi biar lebih terkonsentrasi pada 3 cabang lainnya. Selain itu juga untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Lalu dalam sistem presidensial Indonesia, apakah presiden memiliki kekuasaan yang besar? Ya, tentu saja presiden memiliki wewenang yang besar ya untuk mengeksekusi kebijakan pemerintah serta menunjuk menteri dan mengawasi kinerja mereka. Namun, presiden juga tidak dapat untuk membuat keputusan yang mana jika itu melanggar peraturan dan prinsip-prinsip demokratis. Lalu bagaimana peran DPR dalam sistem presidensial Indonesia? Peran DPR dalam sistem presidensial Indonesia itu cukup besar ya dan penting karena mereka ini yang memiliki wewenang untuk membuat mengawasi keputusan presiden serta membuat dan mengesahkan peraturan undang-undang dasar. Lalu bagaimana dengan cabang yudikatif? Nah, cabang yudikatif itu memiliki peran untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia. Serta mereka juga memiliki tugas untuk mengadili kasus yang berkaitan dengan konstitusi dan pelanggaran undang-undang. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Anifah.
Apakah ada tambahan yang ingin Mbak Hanifa sampaikan? Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa prinsip dasar negara, prinsip pemisahan kekuasaan sekarang menjadi landasan utama bagi sistem presidensial Indonesia. Itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Hanifa. Nah. Saya kembalikan kepada studio. Punten beli buahnya 5 kotak aja ini. Satu aja tuh, laris. Nah, gitu. Terima kasih atas Mas Febri dan Mbak Hanifa tentang penjelasannya yang cukup detail. Sekarang pembahasan akan beralih ke perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang sudah kami sediakan. Ada Mbak Rania, kepada Mbak Rania kami silakan. Mbak Rania, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, Mbak Rania nih, kali ini saya akan bertanya-tanya tentang perubahan-perubahan baru yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jadi bisa Mbak Rania ceritakan gimana sih kok bisa berubah gitu sistem pemerintahan di Indonesia ini? Jadi itu setelah reformasi dan setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, yaitu periode 2004 sampai dengan sekarang, bentuk negara Indonesia tetap negara kesatuan. Akan tetapi sistem parlemen yang dianut ialah sistem bikameral. Oke, sistem bikameral. Mungkin untuk sebagian orang ini cukup asing ya, sistem bikameral itu apa? Nah, boleh nggak Mbak Rania menjelaskan apa itu tepatnya sistem bikameral? Sistem bikameral ialah istilah sistem perwakilan yang terdiri dari 2 kamar. Di Indonesia dikenal dengan DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance serta terciptanya check and balance antara lembaga negara khususnya lembaga legislatif. Jadi itu untuk penjelasan sistem bikameral. Nah, tapi setiap sistem itu kan mungkin saja ya ada kelemahannya dan tentu ada kelebihannya. Nah, untuk sistem bikameral sendiri ini ada nggak sih kelebihan dan kelemahannya itu? Untuk kelebihan dari sistem bikameral ini yaitu karena sistem bikameral dipilih atas dasar yang berbeda. Oleh sebab itu sistem bikameral lebih mencerminkan sikap umum daripada kehendak rakyat. Sedangkan untuk kelemahan dari sistem bikameral ini yaitu perselisihan yang terjadi antara 2 majelis bisa menyebabkan jalan buntu. Baik, jadi itu adalah definisinya, kekurangan dan kelebihannya. Dan sekarang mungkin ya, negara mana saja sih, atau contoh negara mana deh yang menganut sistem bikameral ini? Untuk contoh negara yang menganut sistem 2 kamar yaitu ada Amerika Serikat, yaitu Senate dan House of Representatives. Setelah itu ada Inggris, yaitu House of Lords dan House of Commons. Dan Indonesia itu sendiri yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Baik, dan ternyata Indonesia juga menganut sistem bikameral ini pemirsa. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu pembahasan perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tapi tidak hanya sampai situ saja, masih ada penjelasan lebih rincinya mengenai perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi di sistem pemerintahan Indonesia. Sekarang kami telah memiliki rekan yaitu Mbak Anissa dan Mbak Airin sebagai reporter. Untuk lebih lanjutnya kami serahkan kepada reporter yang bertugas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber terkait dengan perubahan baru sistem pemerintahan, topik pemilihan presiden secara langsung. Nah, bagaimana Kak Sofi? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi langsung saja ya Kak Sofi. Akhir-akhir ini kami banyak mendapatkan pertanyaan terkait pemilihan presiden secara langsung. Nah, menurut Anda bagaimana nih terkait pemilihan presiden secara langsung akhir-akhir ini? Nah, untuk pemilihan presiden sendiri itu dilakukan setiap 5 tahun sekali secara serentak di Indonesia. Nah, saat itu rakyat Indonesia tuh melakukan pemilihan secara langsung melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Dan setelah itu
calon wakil presiden dan presiden yang menjadi pemenang mendapatkan suara terbanyak itu akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang dilantik oleh Mahkamah Konstitusi dan menjalani pemerintahan selama 1 periode atau 5 tahun, dan itu dapat dipilih kembali 1 periode lagi. Oh, baik. Terima kasih atas jawabannya, sangat jelas sekali ya. Lalu menurut Anda nih, apa perbedaan yang signifikan antara pemilihan presiden sekarang dengan pemilihan sebelumnya? Apakah ada perbedaan atau mungkin tetap sama saja seperti sebelumnya? Untuk perbedaan sih ada perubahan ya. Waktu sebelum pemilihan secara langsung ini, pemilihan presiden itu diselenggarakan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dihadiri oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah, setelah tahun 2004, itu sistem pemilihan presiden itu berubah menjadi rakyat memilih secara langsung melalui pemilihan umum tersebut. Itu baik, berarti ada perbedaan ya antara sebelumnya dan sekarang ini. Baiklah, terima kasih Kak Sofi atas jawabannya ini. Semoga cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa di rumah ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak Sofi. Ini ya, Mbak. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra atas waktunya. Di sini saya Airin bersama Mbak Mareta. Bagaimana kabarnya Mbak Rita? Alhamdulillah baik, Mbak Irin. Gini nih Mbak Rita, saya mau nanya, mengapa sih MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara? Jadi begini Mbak Irin, pada tahun 1972 sampai 1998 itu memang benar MPR adalah lembaga negara tertinggi di Indonesia. Namun sejak adanya masa reformasi, yaitu masa Presiden Soeharto, banyak terjadi masalah yang di Indonesia. Salah satunya masalah ekonomi yang tidak stabil, politik juga tidak stabil, itu berpengaruh terhadap perubahan yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya ada di amandemen Undang-Undang Dasar. Itu mengeluarkan keputusan bahwa MPR sudah bukan lagi lembaga negara tertinggi yang ada di Indonesia. MPR saat menjabat sebagai lembaga negara tertinggi di Indonesia, itu MPR memiliki kekuasaan, salah satunya yaitu mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan keputusan MPR tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Nah, sejak adanya amandemen yang memutuskan bahwa MPR sudah tidak lagi lembaga negara tertinggi, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat secara konstitusional yang disebut dengan pemilu, seperti itu. Itu adalah salah satu kebijakan MPR yang saat ini berlaku. Namun hingga saat ini juga MPR masih memiliki kekuasaan yang tinggi di parlementer di Indonesia, seperti itu Mbak. Oh, baik. Lalu mengapa ya Mbak Mareta, lembaga parlemen itu diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam melakukan pengawasan dan fungsi anggaran? Pengawasan dan fungsi anggaran di lembaga parlementer ini memang sangat penting ya Mbak Irin. Pemberian pengawasan dan fungsi anggaran yang lebih terhadap parlementer ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah itu sesuai dengan kepentingan rakyat dan berjalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti itu. Fungsi dan anggaran ini untuk mengontrol pengeluaran pemerintah dan memastikan bahwa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu efektif dan efisien. Selain itu, pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlementer dalam hal pengawasan anggaran dan fungsi anggaran ini untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap rakyat, dan juga hal ini bisa meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, seperti itu. Penjelasan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Sekian dari saya dan juga Mbak Mareta. Kepada Mas Hendra saya kembalikan. Nah, ya, tukang sarapan 2 minggu. Terima kasih pemirsa karena masih bersama kami. Sekarang saya sudah didampingi bersama narasumber yang akan menjelaskan bagaimana bentuk pemerintahan di Indonesia. Saya bersama Mbak Noviana Galuh. Mbak Noviana Galuh, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, Mbak Galuh ini sekarang menjadi narasumber, dan saya mungkin akan bertanya-tanya cukup banyak ya tentang bagaimana bentuk pemerintahan Indonesia itu
tepatnya seperti apa. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dari definisinya atau bentuk pemerintahan di Indonesia ini seperti apa? Jadi berdasarkan dari data yang sudah saya cari-cari gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik dengan sistem presidensial, yang mana presiden itu adalah sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum dalam periode waktu 5 tahun sekali. Dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kabinetnya, yang mana bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. Sedangkan kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang sama-sama membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan sistem yudisial dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah di seluruh wilayah Indonesia. Baik, jadi kurang lebih seperti itu bentuk pemerintahan Indonesia. Nah, mungkin kita kan negara ini di dunia sangat banyak ya. Pasti ada dong perbedaan-perbedaannya, ya sistem bentuk pemerintahannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dari beberapa negara itu bentuk pemerintahannya yang berbeda dari Indonesia itu seperti apa? Ya contohnya itu ada dari Inggris ya Mas. Kalau di Inggris itu negara ini tuh menerapkan sistem pemerintahan parlementer maksudnya, dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, di mana ratu dan raja itu sebagai kepala negara, tetapi perannya itu hanya secara seremonial karena wewenang eksekutif itu dipegang seluruhnya oleh perdana menteri dan kabinetnya. Anggota parlemennya itu dipilih oleh rakyat. Dan seperti di Indonesia, di Inggris juga terdapat 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan. Dan kekuasaan legislatif terletak pada parlemen, sedangkan kekuasaan yudisial dipegang oleh sistem peradilan Inggris. Ya, seperti itu. Dan berbeda dengan yang dianut oleh Indonesia ya. Tadi setelah disebutkan juga di Inggris itu kepala pemerintahan dan negaranya itu kan bukan berbentuk atau bukan dijabat oleh seorang presiden, ya kan? Dan tapi ada sih satu negara yang menurut saya itu cukup mirip ya, karena kepala negaranya juga dijabat oleh seorang presiden, yaitu negara Amerika Serikat. Nah, tapi kan Indonesia dengan Amerika itu berbeda dalam penerapan pemerintahannya. Apa sih yang membedakannya itu untuk antara Indonesia dengan Amerika mungkin? Jadi sama dengan Indonesia, yang mana Amerika menganut sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaannya itu ada di ini ya Mas. Salah satunya ya, saya sebutkan salah satunya aja. Di pemberhentian presiden dan wakil presiden. Kalau di Amerika Serikat itu yang berhak untuk mengadili presiden dan wakil presiden itu adalah lembaga legislatif. Kalau di Indonesia itu kan yudikatif ya Mas. Jadi itu salah satunya. Jadi mungkin dari segi pemberhentiannya ya? Iya, salah satunya. Oke. Penjelasan yang sangat gamblang telah dikemukakan oleh Mbak Noviana Galuh ini. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih juga pemirsa karena masih bersama kami sampai di penghujung acara. Saya Hendra, mewakili tim yang bertugas. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.